khususan man sannafa hadzal kitab as-syekh al-imam Fakhruddin Ar-Razi wa usulihi wa furu'ihi anallahu yataghassahum bi rahmah waskunumul jannah wa yudai ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Walid Bapak Ki Haji Ghazali Musannif matanallah wa nafa'anallahu bihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan kajian kisah-kisah Al-Qur'an dalam bingkai tasawuf, masih dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam fase yang kedua. Fase yang kedua. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Qala ya busra hadza gulamu wa asarruhu bida'ah. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam dilempar, dibuang ke dalam sumur, diriwayatkan selama tiga hari. Ini menarik, pelajaran yang berharga. Allazina qalu rabbunallah summa istaqamu alaihim tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Istiqomah itu tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang tinggi. Ganjaran orang yang istiqomah dalam Al-Qur'an, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Jika kalian istiqomah dalam perjalanan menuju Allah, ala tariqah ini masing-masing. Istiqomah baca ratib, istiqomah menghatamkan Al-Qur'an, istiqomah salat berjamaah, istiqomah masing-masing. Syukur-syukur semuanya diistiqomahkan. Syukur-syukur. Ya Qur'annya diistiqomahkan. Kalaupun tidak, satu saja diistiqomahkan udah bagus. Orang yang seperti itu la asqainahum ma'an ghadaqo. Aku akan mengucurkan kepadanya air yang deras. Itu al-barakah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa alaihi salam, aku dijadikan oleh Allah membawa keberkahan. Termasuk Nabi Khidir, namanya Balyan bin Malkan. Dinamakan Nabi Khidir, Khidir Akhdar. Dalam beberapa tafsir, karena di mana beliau sholat, tempat itu menjadi hijau, subur. Dan kalau itu dipahami, maka sulit mencari Nabi Khidir. Kenapa? Karena jumhur ulama, mayoritas ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam At-Tirmizi, apalagi seluruh ulama-ulama sufi meyakini, berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Sebagian ada yang sudah mengatakan meninggal, hidup. Kalau Nabi Khidir masih hidup dan banyak cerita tentang orang ketemu dengan Nabi Khidir, maka dia akan membekas. Nabi Khidir tandanya kalau dia duduk, tempat itu menjadi hijau. Itu sulit dipahami. Maksud dengan hijau itu adalah keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dalam ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah akan mendapatkan bisikan, hiburan dari malaikat yang masuk ke dalam hatinya, yang mengatakan jangan takut, jangan sedih. Jadi orang yang istiqomah bawaannya tenang aja, optimis sudah. Masalah tetap dihadapi, gak mungkin hilang masalahnya. Karena kata Allah, walanabluwannakum bisay'im minal khawfi. Cuman untuk sampai ke istiqomah itu nggak gampang. Sulit, dan memang sulit gitu. Contohnya seperti ini. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam sumur.
Allah mengatakan ayat sebelumnya, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim haza wa hum la yasurun. Ketika mereka zahabu bihi, membawa Nabi Yusuf, wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan sepakat untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Ghayabatil jub itu sumur yang sangat dalam, yang dari atas gak kelihatan tuh airnya, gelap. Ketika Yusuf sudah dilempar, yang sudah kita ceritakan sama, ada gundukan tanah, Yusuf naik ke atas, cuman pakai celana saja, nggak pakai baju. Wa auhayna ilaihi, kami berikan, kami sampaikan kepadanya, kami bisikkan kepadanya, latunabbi annahum bi amrihim haza. Yusuf, kamu jangan khawatir, karena pada saat itu kan Yusuf teriak-teriak, tolong, tolong gitu. Wa auhayna pakai domir nahnu, maka ada yang menafsirkan malaikat Jibril yang turun atas perintah Allah, tenangin Yusuf, tenang, kamu bakal selamat. Latunabbi annahum bi amrihim haza, bahkan kamu akan membongkar kesalahan mereka. Setelah itu apa? Pergi malaikatnya. Tidak turun pertolongan Allah, nggak turun pertolongan Allah. Bahkan kalau bahasa kasar kita, nggak ada makanan yang dikirim oleh Allah, dibiarin. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau dia istiqomah nih Yusuf, udah pasrah saja. Ternyata Yusuf pasrah udah. Selama berapa hari? 3 hari. Dan 3 hari udah batas kemampuan Yusuf. Mungkin kalau udah 4 hari udah meninggal dia. Ya anak kecil dalam sumur gitu. Ketika sudah nggak kuat apa-apa, barulah wajaat sayyaratun fa arsalu waridahu. Dan ini berlaku kepada orang-orang soleh. Kayak baginda Rasulullah aja, Rasulullah nggak simsalabin dakwah Islam itu. Dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, Allah yarham, Syekh Ramadan Al-Buti, ketika Rasulullah di Mekah itu Rasulullah ngetok-ngetok pintu, ngiter kayak jamaah tablik, Pak. Itu Rasulullah seperti itu. Kalau musim haji, beliau nungguin jamaah yang dari Yaman, yang dari Syam. Dulu kan orang yang menunaikan ibadah haji bukan orang Islam doang, orang Nasrani naik haji, orang Yahudi naik haji. Gitu. Ketika ada rombongan dari Syam, diikuti sama Nabi, disampaikan dakwah, diusir, begitu. Nggak langsung Allah turunkan idza jaa nasrullahi wal fathu. Bahkan umatnya sering kadang-kadang protes, mata nasrullah. Ya Rasulullah, kapan nih pertolongan Allah nih, perang mulu kita. Ala inna nasrullahi qarib, itu istiqomah. Contoh terakhir, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, apa yang dibaca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Istiqomah udah. Api semakin besar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Datang tawaran dari malaikat pertolongan, kata Nabi Ibrahim nggak mau. Amma anta fala, amma Allah bala. Kalau kamu saya nggak mau, tapi kalau amma Allah saya mau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Api semakin besar, dilempar Nabi Ibrahim semakin, bahkan dalam riwayat nggak pakai baju juga, telanjang, pakai menutupi pakai celana doang, udah. Yang nanti katanya dipakaikan bajunya, baju ruhaniyah, nur, cahaya, lalu bajunya itu diberikan kepada anaknya Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada Yusuf. Dan riwayatnya begitu nyambung nanti. Tapi bukan baju seperti itu, baju ruhaniyah lah. Dilempar,
Nabi Ibrahim merasa panas, jangan dikira nggak panas, panas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Semakin panas, hawanya semakin panas. Kapan turun pertolongan Allah? La asqainahu ma'an ghadaqo, ketika tangannya, ketika kulitnya bersentuh dengan api, turunlah pertolongan Allah, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi itulah ujian Allah, cara Allah menurunkan pertolongan kepada hambanya. Wajahat sayyaratun, datanglah rombongan, dan rombongan ini nyasar. Rombongannya nyasar, mau ke barat dia ke timur misalnya gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sumur, istirahat di sana. Farsalu waridahum fa'adla dalwa, mereka menyuruh beberapa orang untuk mengambil air. Ketika ditarik, itu berat itu. Ini berat banget nih air nih. Ketika sampai di atas, ternyata ada anak kecil yang sudah lemas, mukanya sudah pucat. Jangan dikira Nabi Yusuf enak di dalam. Jadi ditimpa, digembleng, udah pucat, udah lemas gitu. Bergantungan di atas tali itu. Ya busra haza gulamun. Wah, ya ajaban, ya asafa alai, ya ajaban. Wah, ini rezeki nomplok nih gitu. Haza gulamun, ini ada anak kecil. Dulu kalau ada anak kecil sendirian bisa dijadikan budak gitu. Bisa dijual beli, masih ada penjualan manusia. Wa asarruhu bidoa, maka Yusuf disembunyikan, disatukan dengan barang dagangan. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wasarahu bisamanin baksin darahima ma'dudah, dijuallah Yusuf bisamanin ma'dudah, dengan harga yang murah. Dalam riwayat mengatakan cuman hanya 20 dirham. 20 dirham, ada yang mengatakan 24 dirham. Artinya di bawah harga. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka enggak tertarik dengan Yusuf, enggak tahu Yusuf. Yang penting laku dah, daripada nanti ketahuan sama yang pemiliknya, diambil enggak dapat apa-apa, jual cepet. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dia enggak tahu siapa itu Yusuf. Dia enggak tahu siapa itu Yusuf. Inilah yang terkadang dalam kehidupan kita nggak tahu begitu berharganya. Taruhlah majelis seperti ini kan begitu berharganya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku tahu 1 jam lagi aku akan meninggal dunia, maka tempat yang aku cari adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Man lam yaqra wirda fahuwa kird. Siapa orang yang nggak baca wirid, ya, dia adalah monyet. Kenapa? Karena nggak tahu begitu luar biasanya wirid setelah sholat. Yang kedua, monyet itu nggak nanem. Monyet itu ada monyet tanam enggak. Cuman kalau ada pohon, ada buahnya, dia ngambil tuh. Dia yang ngambil. Wa qala allazi istarahu min Misra, berkatalah seseorang yang membelinya dari Mesir, pindahnya. Ini skenario Allah kan begitu. Hidup bersama dengan bapaknya, kemudian mendapatkan ujian oleh kakak-kakaknya, dibully, kemudian diambil anak oleh penguasa yang bernama Kitfir, istrinya Zulaikha. Wa qala allazi istarahu min Misra, berkata orang yang membelinya dari Mesir, limroati, kepada istrinya, akrimi maswahu asa yanfa'ana aw nattakizahu walada, perlakukan dia dengan baik. Kenapa? Karena bisa jadi
Dia akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Ini dalam riwayat umurnya umurnya Yusuf ibnu Sab'a asyara sana. Umurnya 17 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun gitu, masih itu. Aya asa ayanfa'ana aw nattakhizahu walada. Bisa dia memberikan manfaat kepada kita atau kita jadikan dia anak. Karena Kitfir itu dalam riwayatnya azizun. Dia orang yang lemah syahwat. Impotent. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amri walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Demikianlah cara Allah menempatkan Yusuf. Demikianlah cara Allah menempatkan hambanya. Enggak langsung sekaligus, tapi ada proses. Ada proses. Itulah yang harus dikuatkan ketika kita mendapatkan ujian. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf itu psikiater pertama di dunia. Dia memahami takwil. Itu dalam ilmu psikologi, itu bisa membaca raut wajah, bisa membaca suara orang gitu. Itu psikologi. Bukan hanya mentawil mimpi saja, tapi ilmu yang berkenaan dengan psikologi. Itu dikuasai oleh Nabi Yusuf tanpa belajar, karena langsung diajarkan oleh Allah. Walamma balagha asuddahu atainahu hukma wa ilma. Ketika Nabi Yusuf telah sampai asuddahu, umurnya salasa wa salasin, umur 33 tahun. Jadi sudah cukup lama tinggal bersama dengan Kitfir, dengan Zulaikha. Dari umur 13 tahun lah. Saya lebih pendapat yang lebih ini kayaknya 13 tahun, karena Nabi Yusuf masih kecil. Kalau 17 tahun, ketika diperlakukan oleh kakak-kakaknya dia berontak. 17 tahun kan udah gede. Terjadi perkelahian. Tapi nggak ada riwayat Nabi Yusuf melawan. Kenapa? Karena masih kecil dia. Masih kecil. Tinggalnya bertahun-tahun sudah bersama dengan Kitfir, bersama dengan Zulaikha. Ketika umurnya 33 tahun, atainahu hukma. Allah berikan kepada Nabi Yusuf adalah kenabian. Diangkat sebagai nabi. Wa ilma, keilmuan, yang diantara yang tadi itu ta'wilul ahadits. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ini yang terpenting nih. Ini pelajarannya. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang muhsin. Sama dengan ayat wa nadahu fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa anjaynahu minal ghammi wa kadzalika najzil mu'minin. Nabi Yunus tuh ketika dia masuk, Nabi Yunus kondisinya salah dia. Salah. Wala takun kasahibil hud isnada huwa makzum. Dia lari, akhirnya dimakan oleh ikan. Artinya dia salah. Begitu pula kita yang melakukan kesalahan, Allah tegur dengan ujian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar udah. Tanpa menyalahkan kepada orang lain. Bahkan nggak ada riwayat Nabi Yunus berdoa. Ya Allah keluarkan aku dari perut. Enggak, cuman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai terdengar oleh malaikat, ya Allah siapa yang berzikir di tengah laut? Hambaku Yunus ibni Matta. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya. Artinya dalam zikir ada doa. Wa anjaynahu minal ghammi. Kami selamatkan dia. Kami keluarkan dia dari masalahnya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian pula kami perlakukan kepada
orang-orang yang melakukan itu. Ketika kita dalam masalah, dalam ujian, udah beristighfar kepada Allah. Apalagi wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh udah duduk. Ngapain? Baca Quran niatnya istighfar. Baca selawat niatnya istighfar. Atau baca istighfar. Kalau kami diajarkan sebelum subuh itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niatnya istighfar. Kayak mandi. Bapak mau pergi ke kantor gak mandi, kerjaan gak bakal beres semuanya. Begitu pula sebelum ada bangun tidur, sebelum ada aktivitas, bersihin dulu. Gimana caranya? Istighfar. Bersihin mata, bersihin kuping. Begitu pula ini nih. Wa kadzalika najzil muhsinin. Artinya apa? Ketika kita dizolimi oleh orang seperti Nabi Yusuf, setelah itu apa? Udah, tidak ada dendam. Nanti kan terakhir la tasriba alaikumul yaum. La tasriba itu Yasrib. Dulu Madinah itu dikenal Yasrib. Kenapa? Karena penduduknya itu darah, nyawa balas nyawa, pala balas pala, tangan balas tangan. Karakternya Yasrib, dendam. Nabi datang berubah, jangan namanya Yasrib. Jelek Yasrib itu dari la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam lagi, tidak ada permusuhan lagi. Diganti dengan Madinah al-Munawwarah. Orang yang dizolimi oleh seorang lain, udah. Bahkan dia tidak memberikan balasan dan nyumpahin aja enggak. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika membahas tentang min ahlakil hasanah itu. Tanda-tanda orang yang punya akhlak yang bagus. Beliau mencontohkan beberapa cerita. Ini Imam Ghazali di jilid ketiga. Di antaranya Ibrahim ibni Adham. Ini barometer. Kalau bisa seperti Ibrahim ibni Adham, maka kita innaka la ala khuluqin azim. Kalau belum, ya masih dalam perjalanan OTW untuk menjadi akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah sampai seperti Ibrahim ibn Adham, udah bagus. Apa? Ibrahim ibn Adham pernah ditangkap sama polisi. Singkat cerita, ditangkap. Karena polisi nggak tahu dia Ibrahim, dipukulin, bahkan dibawa ke kantor. Polisinya naik jundi itu ya polisi lah, dia naik kuda, Ibrahim dibawa di bawah. Ulama besar, tapi diem aja dia, dipukulin. Ulama besar. Di tengah jalan ketemu sama muridnya Ibrahim ibn Adham dan kenal sama polisi itu. Kamu perlakuan apa sama dia? Ini nih budak yang lari katanya. Budak dipukulin gitu. Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu. Dia bilang dia budak. Hal anta abdun? Pertanyaan polisi gitu. Naam, ana abdun. Kamu budak ya? Iya, saya budak. Katanya budak, dia budak kabur. Dia tuh Ibrahim ini Adham, kaget dia. Dia tahu namanya tapi nggak tahu wajahnya. Dia turun, cium kaki, cium tangan. Wah, minta maaf dah. Tuan guru, tadi saya tanya Abdun, kamu bilang Abdun. Iya, saya ini Abdullah, hamba Allah. Kamu nggak nanya hambanya siapa. Maka saya bilang Al-Abdun. Iya, anak Abdun. Mohon maaf, kamu saya pukul-pukulin. Enggak. Ketika kamu mukulin saya berdoa semoga kamu masuk ke dalam surga gitu. Itu temennya bingung, guru, dia tuh zolimin kamu gitu. Iya, dia zolimin saya. Karena dia menzolimi saya, betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada saya dan diangkat derajat saya. Saya diomelin, saya diam, dapat diangkat derajatnya. Dipukulin, saya diam. Tanda terima kasih saya doain dia masuk surga.
Ada yang kayak begitu. Kita jumpahin, Pak. Jumpahin. Tanda terima kasih saya karena perlakuan dia mengangkat derajat saya di hadapan Allah. Saya doain dia masuk surga. Orang yang seperti itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Diberikan kemuliaan oleh Allah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian pula kami akan memberikan balasan kepada orang yang muhsin. Apa? Orang yang memperlakukan jelek dibalas dengan kebaikan. Silman qata'at. Sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Wa'timan mana'at. Berikanlah, bantulah, hadiahkan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan kepadamu. Ini luar biasa kalau begitu. Kalau udah bisa kayak gitu jadi wali, udah jadi wali. Ya harus begitu gitu. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Wa rawadathu, tertarik kepada Yusuf. Siapa? Zulaikha. Ini bahasa Quran yang luar biasa. Allati huwa fi baitiha an nafsihi. Jadi bukan warawadathu imra'atu, bukan. Tertarik kepada Yusuf yang tinggal bersama Yusuf di rumahnya. Siapa? Zulaikha. Wa ghallaqatil abwaba. Ditutuplah pintu-pintu. Jadi bukan di kamar ini. Betapa Al-Quran itu teliti sekali, bukan wa ghallaqatil bab wa ghallaqal babun baba. Wa ghallaqatil bab, bukan. Kalau bab satu pintu, artinya Yusuf dengan Zulaikha ada di kamar. Itu udah salah Yusuf, udah salah. Tapi ini al-abwab, beberapa pintu. Ini dijelaskan oleh Fahrun Ar-Razi. Artinya bukan di kamar, tapi di ruangan. Kan kalau di kamar kan pintunya cuma satu. Kalau di ruang tamu ya pintunya ada beberapa pintu. Bahkan sini ada yang mengatakan 12 pintu, kata Ibnu Fahrun Ar-Razi. Ditutup wa ghallaqatil bab, tutup satu-satu. Wa qalat haytalak. Pertama diriwayatkan oleh Fahrun Ar-Razi, Yusuf dipanggil, udah kayak anak kan. Udah kayak anak, dan dia sudah memposisikan sebagai ibunya udah. Ya berduaan aja tapi di ruang tamu gitu. Di situ ada rayuan-rayuan Zulaikha sampai akhirnya waqalat haytalak. Kemarilah. Lakukan hubungan dengan aku. Qala ma'azallah. Berkata Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Inna rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya majikanku, suamimu itu orang yang begitu baik kepadaku. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidaklah mendapatkan keberuntungan orang-orang yang melakukan kezaliman. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ini banyak tafsir Israiliyat di sini. Ada yang mengatakan Yusuf sudah ingin melakukan hubungan badan. Wa jalasa baina fakhizaihi. Di sini disebutkan juga ada beberapa riwayat Yusuf sudah duduk di atas kedua pahanya gitu. Kenapa? Karena Yusuf tertarik juga gitu. Apalagi Zulaikha kan suaminya impoten gitu. Dan ngelihat Yusuf luar biasa. Tapi mana yang paling kuat adalah walaqad hammat bihi. Zulaikha itu yang perempuan normal gitu. Yang tertarik dengan laki-laki yang tampan. Wa hamma biha. Begitu pula Yusuf, pemuda yang normal. Normal, dia ngeliat perempuan cantik, ya suka. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau bukan dia melihat tanda kebesaran Allah. Ada yang mengatakan dia melihat wajah bapaknya. Ada yang mengatakan dia melihat wajah tuannya. Tapi
Allah hilangkan saja sudah sebenarnya. Allah hilangkan aja udah. Dan itu saat-saat yang berat itu, Pak. Kalau kita bayangin diri kita belum tentu selamat juga. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau bukan pertolongan dari Allah, kadzalika linasrifa anhu wal fahsya. Demikianlah Allah menghilangkan sesuatu perbuatan yang mungkar dari hambanya. Wastabaqal baba. Maka Yusuf lari menuju pintu yang masih belum terkunci. Dan Zulaikha mengejarnya. Wastabaqal baba. Wa qaddat qamisahu min duburin. Dan Zulaikha merobek bajunya Yusuf di belakang. Wa alfa ya sayyidaha. Yusuf berusaha untuk membuka pintu, kalau Zulaikha berusaha untuk mengambil kuncinya. Tapi lebih dulu Yusuf pas dibuka, wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Dia melihat suaminya sudah ada di pintu. Qalat, Zulaikha langsung bela diri itu. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa ayusjanna au azabun alim. Wahai suamiku, Yusuf ingin berbuat yang gak baik bagi saya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi dia kecuali dihukum atau dimasukkan penjara. Yusuf bela diri, hiya allati rawadatni an nafsi. Dia yang pengen, dia yang berbuat jahat kepada saya. Tapi Yusuf kalah, Pak. Yusuf kalah gitu. Pas saat itu Yusuf kalah udah. Karena kan kondisi Zulaikha yang punya nama gitu. Ketika dia kalah, Yusuf diam udah. Enggak bantah-bantah, enggak membantah, diam aja udah. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Enggak, dia yang salah. Yusuf diam udah. Pasrah sudah. Enggak ada ucapan-ucapan yang jelek. Ketika itulah pertolongan Allah turun. Itu caranya begitu kan. Ketika kita sudah berusaha amar ma'ruf nahi munkar nggak berhasil, ya udah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Wasahida sahidum min ahliha. Bersaksilah seseorang dari keluarganya. Pendapat yang kuat ada yang mengatakan bajunya ngomong. Ada yang mengatakan di sini suaminya bersama dengan seseorang, saudaranya Zulaikha, orang dewasa. Pendapat yang paling kuat, ada anak kecil yang lagi digendong, namanya rame, pada ngumpul tuh, beberapa orang pada ngumpul lah gitu. Ada keponakannya Zulaikha, masih bayi gitu. Wasahida sahidum min ahliha. Cara pertolongan Allah kepada orang yang sabar udah. Yang sabar. Dan menggantungkan pertolongan kepada Allah. Udah gini nih nggak bisa ya, udah mau diapain lagi udah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yusuf diam. Percis kisahnya seperti Maryam binti Imran. Maryam kan ketika melahirkan dia bingung. Gimana cara ngejelasinnya nih gitu. Diam, turun. Jangan ditinggalkan. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Fa in tarayna ahadar minal basar wa quli inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Hadapi, tapi bagaimana caranya ya Allah? Diam, puasa. Katakan aku sedang berpuasa, sedang nazar melakukan puasa ngomong. Begitu pula Yusuf diam udah, ambil sikap diam, biarin dah. Udah bela diri, udah apa-apain, jangan ada kata-kata jelek, nyumpahin. Ini yang berat ya, Pak. Ketika kita ya udah berusaha bela diri, kalah, ya udah. Pasrahkan. Udah pakai pengacara, masih kalah juga, udah pasrahkan. Nanti Allah berikan pertolongan. Wasahida sahidan min ahliha. In kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal
kadzibin. Kata itu anak bayi, dan itu nggak kepikir tuh. Lihat bajunya Yusuf. Lihat bajunya Yusuf. Kalau robeknya di depan, Yusuf yang nggak benar. Kalau robeknya di belakang, yang bohong Zulaikha. Falamma ra'a qamisahu qudda bin duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ketika melihat pakaiannya yang robeknya di bagian belakang. Oh iya, jelas sudah. Ini perbuatan dari istrinya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan dari mereka perempuan itu begitu besar. Apa kata Kitfir? Yusuf a'rid an haza. Yusuf, udah tutup masalah ini. Jangan diperbesar lagi. Wastaghfiri li zanbik. Wahai istriku, mintalah ampun kepada Allah. Innaki kunti minal fatiin. Sesungguhnya engkau melakukan kesalahan. Ini udah jelas deh Pak. Cuman kenapa Mas Yusuf masih masuk ke dalam penjara? Kan udah jelas itu. Oh, nanti ada sampai kepada Zulaikha waqala niswatun fil madinati imratul aziz turawidu fataha. Jadi begitu ramainya orang-orang menceritakan tentang Zulaikha. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, silakan Bang Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pembuka. Ya. Kalau kita mendengar yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasanya dalam beberapa riwayat para nabi itu begitu banyak atau besar cobaan-cobaan yang dijalaninya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, jangan menyangka kamu itu bisa masuk surga kalau belum menemukan atau mendapatkan cobaan-cobaan hidup, baik itu rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Nah kita ini Ustaz, yang mungkin tingkat ibadahnya untuk menuju Allah belum istiqomah, atau yang biasa-biasa aja, atau belum yang mendapatkan cobaan hidup yang ya paling tidak levelnya di bawah Nabi lah, atau cobaan-cobaan. Bagaimana Ustaz yang mengharapkan surga itu kita? Baik. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi kata Nabi, asaddul bala al-anbiya summa yalunahu summa yalunahu. Ujian yang paling berat itu para nabi, kemudian yang di bawahnya. Maka jangan minta dapat ujian yang ya Allah berikanlah ujian yang ringan-ringan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata. Nabi itu bukan berarti minta ujian yang ringan. Kalau kita minta ujian yang ringan kayak anak-anak mahasiswa aja, Ustaz jangan ujiannya gampang-gampang, kalau gitu jangan masuk kuliah gitu. SD aja terus gitu. Artinya la taqata itu berikan kami kemampuan untuk menghadapi segala ujian. Dan ujian ini sudah pasti, walanna bluwannakum bisai'im minal khaufi. Ayat yang lain, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira yang mengatakan beriman kepadaku, aku tidak berikan ujian? Dan seperti yang sudah kita bahas semuanya kan nggak ada nabi yang mulus aja, kecuali satu, Nabi Sulaiman kayaknya ujiannya karena mungkin dari Nabi Daudnya yang berat. Dari Nabi Daudnya, Nabi Sulaiman ditentang sama kaumnya nggak ada tuh, nggak ada, karena kan kalau pasukannya Nabi Sulaiman jin. Jadi siapa yang berani sama Sulaiman? Nabi Sulaiman. Yang rata-rata semua para nabi, Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Jadi memang ujian itu pasti. Saya mengibaratkan ujian itu seperti hujan atau panas
atau apa namanya angin besar. Ketika kita pengen hidup di dunia, nggak akan bisa menghindari semua itu. Gitu. Nyari daerah lah yang nggak panas banget, nggak ada. Maka kita fokus kepada membangun rumah, membangun masjid nih. Kenapa masjid ada AC-nya? Karena ada panas. Biar orang yang di dalam masjid meskipun di luar panas tetap nyaman dalam ibadah. Kenapa ada pintunya? Karena di luar nggak semuanya orang baik, ada orang jahat. Gitu. Meskipun ada maling, ada apapun, yang penting di dalam aman. Itulah membangun ruhaniyah, spiritual, membangun hati. Artinya, tapi kalau kita ini, yang tadi katakan, kita kan belum sampai istiqomah banget gitu. Maka ibarat rumah masih banyak bocornya gitu. Yang kalau hujan masih bocor. Artinya ketika dihina orang masih emosi, masih ada yang bocor gitu. Nggak apa-apa, terusin aja. Yang penting jangan ditinggalin itu rumah gitu. Didananin dikit-dikit, dan bagaimana caranya? Ya kayak begini majelis ilmu. Yang lebih efektif lagi, itu Imam Ghazali mengatakan yang paling efektif adalah berkumpul dengan ahli yakin, syekh, guru, ahlul yakin yang sudah benar-benar merasakan keyakinan kepada Allah. Ulama-ulama lah, syekh, para habaib, Habib Umar, Al-Walid, guru Kiai Ghazali, duduk aja dengan mereka, itu memberikan transfer energi yang luar biasa. Udah. Itu untuk cara seperti itu. Banyak caranya untuk bagaimana rumah kita itu aman. Dihina orang, ya kita nyamannya makan-makan, tidur nyaman, baca Quran enak gitu. Kalau dihina orang, makan gak enak, itu ada yang bocor tuh rumahnya gitu. Duit gak ada nih, namanya ujian kan begitu, gak ada semua orang. Ujiannya kan ekonomi lah. Ya biasa aja udah gitu. Biasa aja. Sholat biasa, bukan sholatnya jadi nggak ini gitu. Biasa aja udah. Gitu. Itu yang luar biasa itu. Jadi memang inilah proses kita untuk mengistiqomahkan. Dan kalau untuk surga, saya lebih, kalau menurut Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, orang Muslim semuanya masuk surga. Kalau pengen tujuannya surga. Setiap orang yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, surga semua. Kenapa? Karena Muhyiddin Ibnu Arabi ngelihat Rahman dan Rahimnya Allah. Sekarang begini Pak, Allah berikan syafaat uzbah kepada baginda Rasulullah. Okay. Maka banyak orang-orang yang tadinya masuk neraka diselamatkan dengan syafaatnya Rasulullah. Orang yang ngantri lama dipercepat. Apakah selesai? Ada orang-orang yang gak dapat syafaat nih. Siapa? Ulama-ulama Pak. Ulama-ulama masih bisa memberikan syafaat gitu. Jadi benar-benar itu nanti di akhirat. Di dunia, lihat di dunia, lihat orang-orang Muslim itu misalnya nauzubillah ya, yang paling percepat ke azab Allah kan akul walidain, durhaka kepada orang tua. Itu paling cepat. Kenapa? Karena hukumannya berat Pak. Sholat puasa tapi akul walidain, durhaka dengan orang tua, habis semuanya. Maka anak yang seperti itu di dunia dikasih ujian yang berat. Sampai dia sadar, oh ternyata bisnis saya hancur, usaha saya hancur, rumah tangga saya hancur, karena saya dengan orang tua nggak benar. Sebelum meninggal dunia, dia bersihin semua itu. Sampai seperti itu rata-rata. Maka kata Nabi, dapat nikmat orang muslim dapat nikmat bagus, baca alhamdulillah, dapat ujian juga bagus, baca istighfar. Gitu ya.
Oke, silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ingin dulu ada sahabat yang berdoa kita sabar. Terus kami itu yang kita sabar, kita sudah dulu. Tapi di Al-Quran itu ada doa tentang sabar yang Rabbana Afrika, Alina Sabra, Rabbana Sabra, kami kafirin, dan dua tuh Rabbana Afrika, Alina Sabra, Terus yang pertanyaan kedua, itu ada doa yang untuk keberkahan dari Nabi Yusuf dan Zulaikha, itu gimana maksudnya dulu? Gimana? Nabi Yusuf dan Zulaikha ada Zulaikhanya yang doa-doa itu. Oh ya, Allahumma alif bainahuma gitu ya. Oke. Baik. Memang saya juga belum perlu cek lagi apakah Nabi pernah melarang berdoa untuk sabar. Karena doa sabar itu tadi dibacakan itu. Dan itu yang diajarkan oleh guru kami gitu. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita nggak bisa melawannya, mohon maaf kayak hizib bahar, hizib nasr dalam dunia thariqah itu dipertanyakan, Pak. Terlalu galak. Allahumma mazikum kullamu mazakin mazak tahuli adalik. Ya Allah, robek lah. Allahumma disam Allahumma parik jam ahum. Terlalu apa namanya? Frontal. Sedangkan yang menulis adalah Abu Hasan As-Sazili. Beliau pendiri thariqah Saziliyah. Tapi ketika saya baca itu diperuntukkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan Islam. Tapi kalau sesama muslim, doa yang paling bagus adalah itu yang tadi, Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Kita minta 3. Afrik alaina, curahkan, guyurin kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, kokohkan perjalanan kami. Jadi ibadah kami ya terus aja udah. Aktivitas kami terus aja. Jangan terganggu dengan kezaliman mereka gitu. Ya kerja tetap kerja, nyaman gitu. Wansurna alal qaumil kafirin, turunkan kepada kami pertolongan dari Allah. Bagaimana pertolongannya terserah Allah udah. Gimana Allah caranya lah. Yang penting kita diselamatkan dari mereka. Itu doa yang paling bagus. Itu doa yang sering diamalkan. Kayak misalnya setiap mau pemilu gitu ya, baca setiap habis sholat Rabbana afrik alaina 77 kali misalnya kayak gitu. Udah. Setelah itu udah serahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua, memang pernikahan Zulaikha dengan Yusuf itu masih ikhtilaf. Tapi ada yang mengatakan, sebagian termasuk Fahruddin Ar-Razi, Yusuf menikah dengan Zulaikha. Menikah. Ada yang mengatakan tidak. Tapi ya Zulaikha sudah minta maaf lah. Pernikahan dengan tapi nanti pertemuan yang akan datang ketika habis selesai semuanya, baru nanti ada beberapa pendapat yang nanti akan saya sebutkan. Maka doa yang Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh karena masih ada pendapat ulama yang mengatakan Yusuf menikah dengan Zulaikha. Dan Zulaikha kembali cantik lagi gitu. Kembali muda lagi. Gitu. Tapi kalau biar hurujul khilaf, biar gak ada pertentangan ya jangan Zulaikha, yang lain aja dah gitu. Baina Ibrahim wa Sarah. Iya. Jadi gini, ketika masalah ini tersebar, nggak lama masalah ini tersebar, suaminya meninggal dan Zulaikha menjadi gembel. Menjadi orang miskin lah dia. Dan ditemui oleh Yusuf, dia udah tua, udah gembel gitu. Diangkat akhirnya diambil sama Yusuf dan diangkat. Ada yang mengatakan cuma diangkat doang. Itu pendapatnya. Diberikan tempat yang bagus. Ada yang mengatakan sampai dinikahi oleh Yusuf. Dan suaminya udah meninggal sebelum ketika Yusuf di penjara. Karena kan ini bisa jadi ini sebablah Yusuf kenapa Yusuf di penjara? Karena istrinya maksa gitu dengan alasan menjaga nama baik gitu. Jadi mungkin waqala niswatun fil madinati imratu azizi turawir fata nafsiha, itu udah tersebar luar biasa itu.
Jadi gitu. Jadi udah meninggal. Oke, mungkin silakan ya. Jadi disinggung bahwasanya ada Ibrahim Adham, masalah bahwasanya yang dikatakan istiqomah itu selalu yang nggak dikatakan orang baik itu selalu berbuat mendoa orang yang menyayangi. Nah, saya baca juga dalam kitab Durratul Nasihin bahwasanya dalam kitab itu bahwasanya Sayyidina Umar itu istiqomahnya dengan ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam arti kata istiqomah itu nggak selalu berbuat baik itu, maksudnya selalu kekerasan juga. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat akhir surah Al-Imran bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Tingkatannya bagaimana? Baik. Ya. Pertama gini. Kita lihat akhlak Nabi lah. Nabi tidak pernah marah kepada orang yang menyakiti Nabi. Kan Nabi pernah ditarik lehernya sampai jatuh, nggak pernah marah itu. Tapi Nabi marah ketika ada terkait dengan Allah, terkait dengan ibadah. Maka dalam kitab Sama'il Muhammadiyah itu kan, kalau Nabi sudah marah nggak ada yang bisa menilainya, nggak ada yang bisa diemin. Itu kalau berkaitan tentang hukum Allah. Maka berlakulah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadi Ibrahim ibn Adham itu kan pribadi dia yang dizolimin dan tidak memberikan efek jelek kepada lingkungan dan kaum muslimin, diterima sama dia, biarin. Dan ini bagi dia ladang daripada ibadah. Ini puncak orang yang marah, dia akhlak mulia juga. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Itu orang baik juga. Dipukul, ditampar satu, ditampar juga, bagus. Tapi yang paling bagus, jadi kan kalau dalam wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh, pertama itu adalah wal afina aninas, orang yang memaafkan. Kemudian orang yang kedua as-sabirina fil ba'sa, sabar. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, tingkatan yang paling tinggi lagi tuh. Tingkatan maafin bagus, sabar, diem. Tingkat pertama sabar. Sabar itu kita diem, tapi masih hati kita masih gejolak lah, tapi diem aja. Mulut nggak ngapa-ngapain, perbuatan nggak apa, diem aja dah. Tapi hati masih belum menerima. Tingkatan yang paling tinggi wal afina aninnas, dia sudah bisa memaafkan. Tapi nggak berbuat baik, nggak berbuat baik, ya maafin aja udah. Yang paling tinggi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia ngirim makanan, dia ngirim beras. Kayak Abah Sepuh lah, Abah Sepuh itu bapaknya Abah Anom. Dia datang ke majelis, itu kiainya dari awal sampai terakhir menghina Suryalaya. Beliau diam aja. Abah Sepuh itu terkenal sakti dia, karena kan zaman perang. Zaman perang, dan orang yang zikir pada saat itu ya sakti-sakti, karena kan menjamannya. Beliau diam aja, pulang ke Suryalaya, apa? Ambil domba yang paling besar dan beras 1 karung gitu. Buat apa? Kasih itu penceramah yang tadi. Itu tingkatan tinggi udah. Kalau bisa kayak begitu, udah ada wali. Jadi wali dah Pak. Bapak dihina orang, Bapak mampir tuh beli telur 2 kilo. Gitu ya. Oke, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita teruskan lagi. Masih bisa dua fase lagi. Yusuf, kemudian nanti Yusuf di masa penjara, dan kemudian fase yang terakhir pertemuan Yusuf dengan keluarganya. Itu yang pendidikan yang sangat luar biasa. Yang la tasriba alaikumul yaum. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. Iya, kena betul ya. Allahumma bihaqil Fatihah, bismillah Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal qam. Ya man yabyak bi ya Allah majal jamana hadza jaman marhumah wa tafarraqana min ba'di tafarruqan masuma wala mana syaqiya wala mahrumah. Dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.